Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan jurnal yang ditulis oleh Toshihide Takenaka dan kawan-kawan dari Toyohashi University of Technology, Jepang, yang berjudul Electro-Refining of Magnesium in Molten Salt and its Application for Recycling. Next. Nah, logam magnesium ini banyak digunakan karena karakteristiknya yang superior, namun karena sifat tahan korosinya yang biasanya lebih lemah, menjadikannya penggunaannya itu lebih terbatas. Nah, beberapa unsur pengotor seperti Fe, Cr, dan Ni diketahui dapat menurunkan ketahanan korosi dari magnesium, sehingga unsur-unsur tersebut harus dihilangkan atau komposisinya itu dijaga seminimal mungkin. Unsur-unsur tersebut dapat dihilangkan dengan menggunakan electro-refining karena hasil yang didapatkan akan jauh lebih murni. Yang mana electro-refining itu adalah cara pemurnian logam yang telah diekstraksi dengan proses elektrokimia yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang dapat merugikan. Nah, berikutnya adalah tahapan dari eksperimental atau tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk mengeksperimen apa yang ada dalam percobaan yang ada dalam jurnal, yaitu yang pertama di sini kami menampilkan alat yang digunakan untuk uji eksperimen, yaitu diantaranya ada abjad A yang menunjukkan adanya katoda Mg, terus di B ada anoda Mg, di C ada elektroda MO, di D elektroda referensi, di E itu adalah termokopelnya, di F adalah garam cair, di G adalah glove box, dan yang terakhir di huruf abjad H adalah electric furnace. Nah, untuk tahapan-tahapannya sendiri adalah sebagai berikut, yaitu ada 4 tahapan di sini. Yang pertama itu campuran dari MgCl12, NaCl, dan CaCl12 itu digunakan sebagai larutan elektrolitnya dengan perbandingan 2, 3, 5. Kemudian campuran tersebut dikeringkan dengan tekanan vakum pada suhu 373 Kelvin, kemudian dimasukkan dalam crucible untuk proses dehidrasi. Selanjutnya campuran yang sudah kami sebutkan sebelumnya itu disolidifikasi dan diumpahkan ke dalam glove box tanpa adanya paparan dari udara. Dan selanjutnya yang ketiga, elektrolisis dilakukan dalam crucible karbon yang ditempatkan dalam wadah kedap glove box tersebut, untuk kemudian wadah dipanaskan menggunakan furnace dan diukur temperaturnya oleh termokopel. Berikutnya dan sekaligus tahapan yang terakhir, katoda yang digunakan adalah katoda MO dan anodanya yang berlaku sebagai anoda adalah Mg, di mana besi Mg diharapkan dapat mengapung dalam garam-garam cair yang dikelilingi oleh elektrodeposit dalam katoda, dan Mg sisa pada anoda kemudian didinginkan dan dibilas air bersih serta kemudian dianalisis menggunakan analisis EPMA dan ICP. Oke, berikut adalah diagram Urbix dari magnesium. Kita dapat menggunakannya dalam menentukan seberapa besar potensial listrik yang dibutuhkan agar electro-refining tersebut dapat berjalan dengan baik. Pada electro-refining magnesium yang kita perlukan adalah pada daerah yang di bagian bawah, yaitu sekitar minus 3 sampai minus 2,5 volt dan dengan pH minus 2 sampai 16. Next. Lalu setelah dilakukan eksperimental dengan berbagai tahap, dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, di gambar di samping ini, dia menunjukkan elektrodeposit di katoda dan logam, sisa di anoda setelah dielektrolisis. Nah, jumlah logam Mg di anoda menurun dengan elektrolisis dan elektrodeposit di katoda diidentifikasi sebagai Mg. Hal ini dapat disimpulkan bahwa elektrodeposisi logam Mg dapat dalam bentuk padat lebih sulit. Next.
Tabel di samping menunjukkan kandungan Fe di elektrodeposisi pada eksperimen tanpa mengubah cairannya. Hanya setelah cairan disiapkan dan elektrolisis itu dimulai, kemurnian dari elektrodeposisi selalu kecil. Sejumlah pengotor kecil pun tidak dapat dihilangkan dari garam, bahkan oleh C12 pengolahan gasnya. Next. Berikut ada referensi yang kami pakai. Next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.